sehat ya untuk hari ini ya. Nah, masih berita mengenai Pak Anies Baswedan, yang dimana untuk kali ini seperti biasa Pak Anies safari ke kampus-kampus. Kali ini topiknya adalah mengolok-ngolok IKN. Pak Anies ini kok pengen banget sih IKN mangkrak, padahal dana begitu besar sudah digelontorkan ke IKN, tapi kok bisa gitu loh, kok berharap mangkrak atau nggak jadi gitu. Alhasil pernyataan Pak Anies tersebut langsung ditanggapi oleh terutama Pak Abbas dan juga akademisi. Para akademisi seperti Prof. Renal juga berkomentar mengenai IKN, dan tentunya ini membungkam telak hinaan atau ejekan Pak Anies di kampus terkait IKN. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Bikin infrastruktur kelihatan tahun depan, bikin jembatan selesai tahun depan, bikin IKN lama. Ini yang komentar-komentar dulunya depan sini aja mas, biar gampang gitu mas. Ya. Kalau IKN lebih lama, jadi nggak ya? Gitu. Gitu. Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Adalah suatu kebahagiaan ketika kita menyaksikan ada presiden dan ada dukungan dari masyarakat untuk memindahkan ibu kota. Bukankah perbincangan untuk memindahkan ibu kota sudah lama sekali dilakukan? Ada yang rencananya mau pindahkan ke Kalimantan Tengah, ya Bung Karno. Kemudian juga ada yang memindahkan, ingin ke mana, Jonggol, Pak Harto. Kemudian ada perbincangan lagi ke tempat lain. Dan akhirnya yang berani memindahkan adalah Joko Widodo. Tentu kita bersyukur karena ibu kota, istana kita dibangun oleh para penjajah. Dan Jakarta telah berkembang menjadi kota yang sangat penting, sangat besar, dan juga sekaligus sangat merisaukan. Karena tinggi permukaan air tanahnya juga turun, rob datang terus ke Jakarta, air bersihnya semakin buruk, kemudian limpasan air dari daerah sekitarnya juga semakin banyak, banjirnya luar biasa, dan kota ini telah berubah menjadi sebuah kota yang sangat dramatis sekali. Kota apa saja? Pendidikan iya, hiburan juga, tempat bekerja iya, industri juga, kriminalitas juga, kejahatan juga, korupsi juga, transportasi publik juga ada di sana, persoalan-persoalan di lapangan, persoalan kota besar semua ada di sana. Dan lama-lama Jakarta menjadi the greater Jakarta, besar sekali. Dan lama-lama 2 hari kita keliling sekitar greater Jakarta tidak cukup, sudah menjadi seperti Mexico City. Nah, tentu kita punya banyak harapan ketika ibu kota pindah ke Nusantara. Harapan kita tentu saja adalah bisa mencapai idealisme kita, menjadikan Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta, tapi pusatnya di tengah-tengah, sehingga ekonomi di sekitarnya kemudian bisa berkembang. Bukankah selama ini kita sudah melihat condong ke barat, tapi sekarang di tengah-tengah. Harapan kita investasi tidak hanya dilakukan di Nusantara, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, bahkan pulau-pulau sekitarnya. Logistiknya juga berpusat di sana. Lapangan pekerjaan bisa berkembang di sana. Pendidikan juga bisa berkembang di tengah-tengah. Para ahli kita tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa, tapi juga di kota-kota lain. Tetapi perkembangan belakangan ini memang agak merisaukan. Perbincangan lebih banyak aspek politik, investor yang katanya belum datang, dan banyak orang ya yang senang melihat bahwa Indonesia itu bagus kalau mangkrak kali ya. Ibu kota belum jadi sudah dibilang mangkrak, kereta cepat sudah jadi mau dimangkrakkan. Persis seperti kita main layangan rebutan, kalau
yang lain nggak dapat, cuma kita satu yang dapat, yang lain kemudian menghancurkan. Tidak boleh meneruskan yang sudah ada, yang sebelumnya, warisan dari sebelumnya. Mentalitas seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan. Bahwa perlu dikoreksi, iya. Bahwa perlu diperbaiki, iya. Bahwa budgetnya jangan terlalu boros, iya. Bahwa kita perlu menjaganya agar menjadi ibu kota yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, iya. Tapi bukan dibangkrakan. Ibu kota pindah ke sana sudah benar, tetapi perlu dukungan dan perlu akal sehat. Jadi bukan sekedar memangkrakan. Saya kira itu tidak tepat. Tapi gagasan awalnya kita harus kembali, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara Jawa, luar Jawa, tengah, kiri, kanan, barat, timur ini menjadi satu hal yang seimbang untuk menjaga Indonesia masa depan dan tentu saja kota yang baru. Seiring perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara, usaha mikro kecil menengah atau UMKM di IKN juga turut berkembang. Terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang telah mengisi sejumlah tenan di rest area IKN dan sejumlah tempat di kawasan IKN. Hingga saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM di kawasan IKN. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin mengatakan, selain melakukan pembinaan, pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah pelaku usaha yang telah mendapat pelatihan dari OIKN, sehingga pelaku UMKM bisa bersaing dan mampu meningkatkan perekonomian. Yang sudah kita latih, kita apa, saya minta teman-teman coba dicek satu-satu. Mereka itu sekarang sedang ngapain dengan setelah mereka melakukan pelatihan. Kita tentu tidak mau bekerja yang bersifat project ya. Outputnya, outcomes-nya harus kita lihat. Kan selama ini banyak juga kita dulu pengalaman kita dulu, yang penting proyeknya udah jalan, daya serap anggaran selesai, tanpa mempersiapkan atau memberikan peluang-peluang kepada pelaku-pelaku usaha. Kita bimbing, kita dampingi, bahkan kita juga bekerja sama dengan Himbara ya, himpunan bank-bank negara atau bank-bank pemerintah untuk mendampingi mereka, karena kita tahu mereka harus didampingi oleh orang-orang yang profesional. Alimuddin menambahkan para pelaku UMKM di kawasan IKN yang berada di bawah pembinaan OIKN kini telah sukses, bahkan memiliki penghasilan 5 kali lipat dari sebelum mendapatkan pembinaan. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar kawasan IKN untuk bisa meningkatkan perekonomian melalui UMKM. Saya adalah orang yang sejak awal dan secara konsisten mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Gagasan, program, dan rencana kerja Presiden Joko Widodo ini harus didukung. Mengapa saya mendukung penuh? Karena saya adalah putra Gorontalo asli yang kini menjadi anggota DPR RI, dan saya menjadi bagian dari wakil Indonesia Timur. Selama 5 tahun ini, saya bisa merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana ketertinggalan kawasan timur Indonesia. Saya keliling daerah ke pelosok-pelosok desa, dan sudah lebih dari 600 titik saya kunjungi. Mereka miskin, tertinggal, dan terbelakang. Kontribusi ekonomi Sulawesi terhadap ekonomi nasional hanya 6,73%, Kalimantan 8,21%, Maluku dan Papua 2,61%, dan Bali serta Nusa Tenggara 2,75%. Yang terbesar adalah Jawa dan Sumatera yang mencapai 79,70%. Betapa senjangnya antara barat dan timur. Gorontalo memiliki jarak yang relatif dekat dengan Kalimantan Timur, hanya dipisahkan Selat Makassar. Pemindahan ibu kota negara ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemerataan ekonomi. Akan ada kemajuan bagi Gorontalo dan Indonesia Timur pada umumnya. Jadi, pemindahan ibu kota adalah pilihan tepat untuk lompatan perbaikan. Memang masih ada kontroversi, mungkin karena mereka belum paham atau berselisih soal daya dukung dan momentum waktunya.